Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 28. Dalam beberapa hari terakhir, sudah banyak perusahaan yang menolak untuk menyuntikkan dana ke PT Langit, tetapi Fahmi mengatakan bahwa dia bersedia membantu. Komariah melanjutkan. Ayah Fahmi, yaitu Sakino, adalah pemegang real estate, dia mempunyai banyak koneksi di dunia finansial, Fahmi pasti menggunakan koneksi ayahnya untuk membantuku. Sepertinya begitu, Sarah berkata. Fahmi benar-benar berjuang keras demi masalah ini. Komariah, kamu harus membalas kebaikannya, jangan terlalu dingin padanya. Aku tahu. Komariah tersenyum dan berkata, sebelumnya dia ingin membelikanku sebuah mobil sport, aku menolaknya karena ingin mengujinya. Jika masalah ini benar-benar dapat diatasi, bukan tidak mungkin aku menerima perasaannya. Baiklah, jangan bicarakan hal ini lagi. Sekarang aku akan pergi untuk membicarakan kontrak perjanjian akuisisi. Sarah, tunggu kabar baik dariku. Baik. Setelah menutup telepon, Sarah memeluk Fernando dengan penuh semangat. Sayang, perusahaan kami akan segera diakuisisi. Masalah pendanaan sudah teratasi, aku tidak perlu lagi khawatir akan menjadi pengangguran. Bagus, selamat, ya. Fernando memeluk Sarah, mencium wangi tubuhnya, dan kemudian tersenyum. Sore harinya, Komariah mengabarkan bahwa kontrak telah ditandatangani dan PT Langit telah diakuisisi, pihak yang mengakuisisi akan menyuntikkan dana untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi PT Langit saat ini. Komariah mengundang Sarah makan di Hotel 1000 untuk merayakan hal tersebut, dia juga mengundang Fernando. Sarah setuju. Hotel 1000 adalah hotel bintang 3 di kota Lautan Timur, kelasnya cukup tinggi. Fernando dan Sarah datang dengan naik mobil. Sarah, ini apa? Komariah terkejut saat melihat Fernando dan Sarah yang turun dari Mercedes-Benz. Mercedes-Benz E350L, bagaimanapun juga. Harganya lebih dari 1,2 miliar. Mobil yang baru saja kami beli. Sarah berkata jujur. Fernando menyerahkan kunci kepada petugas valet, kemudian menghampiri Sarah. Fernando yang menyuruhmu untuk membelinya. Berapa uang mukanya? Komariah melirik Fernando. Menurut pemahaman Komariah terhadap kepribadian Sarah, Sarah tidak mungkin membeli mobil sebagus itu. Bukan suamiku yang menyuruhku membelinya. Tidak pakai uang muka dan langsung dibayar lunas. Jawab Sarah. Dibayar lunas. Komariah mengerutkan kening, dia tidak menyangka Sarah bisa mengeluarkan uang begitu banyak. Sarah memiliki uang sebanyak itu, jika uang tersebut digunakan untuk mengatasi masalah finansial di PT Langit, Komariah tidak perlu merendahkan harga dirinya untuk membangun hubungan baik dengan Fahmi. Baiklah, tidak perlu dibahas lagi, ayo kita makan. Sikap Komariah menjadi lebih dingin, dan mereka pun memasuki ruangan yang sudah direservasi. Ruangannya sangat luas, banyak lukisan cat minyak yang tergantung di dinding, terlihat sangat menawan. Hidangan pun sudah siap di atas meja. Semuanya adalah makanan khas daerah selatan, ada bebek kukus, bakso saus tiram, ayam rebus bumbu kuning, dan daging, semuanya sangat menggugah selera. Seluruh meja sudah terisi penuh, Komariah telah mengatur agar Fernando dan Sarah duduk bersama di 2 kursi kosong yang tersisa. Hari ini adalah jamuan makan malam demi merayakan keberhasilan PT Langit dalam mengatasi krisis keuangan. Terima kasih atas kehadirannya. Komariah mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum hangat, dia sangat memesona. Semua yang duduk di sini adalah para eksekutif dan petinggi PT Langit, hanya Sarah yang seorang akuntan. PT Langit mampu bertahan dari kesulitan ini, itu semua berkat Nona Komariah yang pantang menyerah. Betul, tanpa Nona Komariah, kami tidak akan bisa keluar dari bahaya. Nona Komariah telah berkontribusi besar. Para eksekutif mulai memberikan sanjungan. Setelah bersulang segelas, Komariah berkata, keberhasilan kita yang bisa keluar dari masa sulit ini, sebenarnya bukan kontribusiku,
melainkan berkat kontribusi dari Fahmi, dialah yang membantuku menghubungi PT Nando Jaya. PT Nando Jaya. Mendengar nama tersebut, semua yang hadir kaget, mereka tidak menyangka bahwa induk perusahaan yang mengakuisisi mereka adalah PT Nando Jaya. Dengar-dengar perusahaan ini sangat kuat, mereka memiliki 3 cabang di seluruh dunia, salah satunya di negara ini. Perusahaan tersebut berinvestasi dalam banyak bidang, ada teknologi, medis dan kesehatan, shopping dan retail, keuangan, dan real estate. Singkatnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan raksasa, semua bisnis di semua bidang kehidupan berada di bawah bayang-bayang PT Nando Jaya. Ternyata yang mengakuisisi kita adalah PT Nando Jaya, tampaknya Fahmi benar-benar memiliki koneksi yang luar biasa. Di hadapan perusahaan besar seperti itu, PT Langit hanya seperti semut kecil. Pak Fahmi bisa menghubungi PT Nando Jaya, itu berarti koneksinya sangat hebat. Kita harus berterima kasih pada Pak Fahmi. Mulai hari ini, kita adalah anak perusahaan PT Nando Jaya. Aku ingat sepertinya Presiden Regional PT Nando Jaya bernama Manurung, semua orang mulai berdiskusi. Tiba-tiba, ponsel Komariah berdering. Halo, Fahmi. Ketika Komariah menjawab panggilan Fahmi, seluruh orang yang hadir terdiam, mereka tidak berani membuka mulut, takut mengganggu Fahmi yang ada di telepon. Fahmi, kali ini aku harus berterima kasih padamu. Kamu telah membantu PT Langit untuk mendapatkan akuisisi dan melewati masa sulit ini. Akuisisi. Fahmi berkata dengan nada terkejut di ujung telepon. Aku baru saja memberitahu ayahku tentang masalah ini dan beliau belum memberikan jawaban. Mungkin paman lupa memberitahumu. Komariah berkata, selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang mungkin dapat membantuku menghubungi para investor dan mengatasi masalah perusahaan kami. Sepertinya begitu. Fahmi juga berpikir demikian, mungkin Sakino terlalu sibuk dengan pekerjaan, sampai lupa memberitahu Fahmi bahwa dia telah menyelesaikan masalah tersebut. Fahmi, datanglah ke Hotel 1000. Kami sedang mengadakan pesta perayaan. Kamu telah berjasa besar, kamu harus datang. Ajak Komariah. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Fahmi merasa sangat gembira, ini adalah pertama kalinya Komariah berinisiatif untuk mengundangnya makan malam. Ini pertanda bagus. Komariah dulu bersikap dingin padanya, setelah kejadian ini, mungkin saja Fahmi akan bisa mendapatkan si cantik Komariah. Setengah jam kemudian, Fahmi pun tiba. Fahmi mengenakan setelan Versace, rambutnya disisir ke belakang, dia terlihat penuh gaya. Pak Fahmi, Pak Fahmi. Semua eksekutif senior PT Langit berdiri sambil menunjukkan rasa hormat mereka. Fahmi, kamu sudah datang. Tanpa kamu, PT Langit benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengatasi kesulitan kali ini. Komariah tersenyum. Ayo duduk, nanti para eksekutif akan bersulang denganmu satu persatu. Komariah melihat ke sekeliling meja, tiba-tiba raut wajahnya terlihat canggung. Karena mejanya sudah penuh, tidak ada kursi yang tersisa. Fernando. Komariah berpikir dengan cepat, dia menatap Fernando dan mengarahkan jarinya ke pojok ruangan. Duduklah di sana, lagi pula kamu datang ke sini hanya untuk makan gratis, kamu hanya orang luar. Di pojokan, hanya ada sebuah kursi, di lantainya ada banyak botol minuman dan sisa makanan yang berserakan. Fernando juga datang. Mendengar ini, Fahmi menoleh dan berkata, ini adalah pesta perayaan PT Langit. Kamu hanya orang luar, untuk apa datang ke sini? Fahmi, Fernando juga ada dalam daftar undangan Komariah, kata Sarah, suaranya terdengar dingin. Iya, aku memang mengundang Fernando untuk datang. Komariah berkata, tapi sekarang masalahnya kursinya penuh, Fahmi telah berjasa besar untuk perusahaan kita tidak bisa membiarkan dia duduk di pojok. Fernando hanyalah orang luar yang tidak berkontribusi pada perusahaan kita, aku rasa menyuruhnya duduk di pojokan bukan masalah besar. Dia datang untuk makan gratis, dia bisa mengambil sendiri makanan yang dia ingin makan, masih kurang apa lagi. Mendengar ini, wajah Sarah menjadi sangat sinis. Kami sudah tidak mau makan makanan ini lagi. Bab 29. Sarah sangat marah ketika semua orang bersikap demikian terhadap Fernando. Sayang, ayo kita pergi. Sarah menarik tangan Fernando dan pergi keluar ruangan.
Emosi Ibu Sarah sangat meledak-ledak. Iya, apa yang Pak Fahmi katakan memang benar, Fernando pada dasarnya adalah orang luar. Masih bagus aku mengundangnya untuk makan gratis, lagi pula makanan ini tidak murah. Para eksekutif mulai bergunjing sambil melihat Fernando dan Sarah pergi. Siapa juga yang menindas? Di dalam mobil, Sarah mengerucutkan bibirnya dengan marah. Meskipun Fahmi telah berkontribusi banyak pada perusahaan, tapi dia tetap tidak boleh menindas kamu seperti ini. Sayang, kenapa kamu menatapku? Sarah menyadari bahwa Fernando sedang menatapnya. Kamu terlihat manis saat sedang marah, Fernando tersenyum. Astaga, aku sedang melawan ketidakadilan demi kamu, kamu masih bisa tertawa. Sarah meninju Fernando pelan. Baiklah, jangan marah lagi, tidak perlu marah untuk hal sekecil itu. Fernando berkata menghibur, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah barusan. Setelah mengantar Sarah pulang untuk menenangkan diri, Fernando pergi sendirian ke gedung Fortune Plaza nomor 1. Gedung ini adalah pusat finansial di seluruh kota Lautan Timur, 70% di antaranya adalah perusahaan publik. Orang yang dapat mendirikan perusahaan di gedung nomor 1 memiliki latar belakang yang kuat. Di lantai atas gedung, Fernando berdiri di dekat jendela dengan tangan bertaut di belakang punggung. Dia memasang ekspresi serius sambil mengamati lalu lintas yang sibuk di luar jendela. Pak Fernando, pintu kantor terbuka dan seorang pria masuk ke dalam. Pria itu memiliki bentuk wajah kotak, sorot matanya dalam, dia mengenakan setelan jas berkerah yang terbuat dari sutra, seluruh tubuhnya memancarkan kewibawaan, membuat orang lain tidak berani menatapnya langsung. Begitu memasuki pintu, pria tersebut melihat pemuda yang tangannya bertaut di punggung sedang berdiri di depan jendela. Pak Fernando, pria itu segera menundukkan kepalanya, nada bicaranya terdengar serius dan penuh hormat. Pak Manurung sudah datang. Fernando berbalik dan memandang pria itu. Seluruh tubuh Manurung gemetar, dia dengan cepat menjawab. Pak Fernando bisa memanggil saya, Manurung, saja. Manurung adalah Presiden Regional PT Nando Jaya, dialah yang mengontrol pengoperasian PT Nando Jaya di seluruh wilayah kota Lautan Timur, posisinya sebanding dengan Kasril dari cabang Timur. Pak Fernando, kontrak akuisisi PT Langit telah ditandatangani, serah terima akan diselesaikan dalam waktu 3 hari. Tiba saatnya nanti, PT Langit telah seluruhnya menjadi anak perusahaan PT Nando Jaya. Ucap Manurung. Manurung sangat pintar, dia tahu mengapa Fernando memanggilnya. Fernando mengangguk dan berkata, di PT Langit ada seorang karyawan bernama Sarah, carilah kesempatan untuk mempromosikan dan menaikkan gajinya. Baik, Pak Fernando. Manurung mengangguk tanpa menanyakan alasannya. Keesokan harinya, Fernando menyerahkan mobilnya untuk dikendarai oleh Sarah. Fernando sendiri naik taksi ke perusahaan instrumen medis untuk pergi bekerja seperti biasanya. Begitu dia tiba di kantor, Fernando mendengar rekan-rekannya sedang berdiskusi. Apa kamu sudah dengar? Pria Rolls-Royce itu muncul lagi. Aku melihatnya saat sedang melihat-lihat video kemarin, dan video tersebut lagi-lagi populer. Dia sedang bermain gitar di Kennedy Mall. Dia bermain dengan sangat merdu. Hartati juga ikut berdiskusi, wajahnya penuh kegembiraan. Aku tidak menyangka pria Rolls-Royce bisa memainkan gitar, sudah kaya, berbakat pula. Ketika aku mendengarnya memainkan Marriage de Amor, aku merasa aku benar-benar menikah dengan pria Rolls-Royce tersebut. Hartati memejamkan mata dengan ekspresi mendamba, dia membayangkan memasuki aula pernikahan dengan pria Rolls-Royce. Fernando sudah datang. Seseorang melihat Fernando masuk. Fernando, Senin ini kamu tidak datang terlambat, sepertinya kamu sudah mengendarai mobil Wuling itu ya? Kata Hartati sambil tersenyum. Fernando mengabaikannya, Fernando bahkan tidak pernah menyentuh kunci mobil Wuling tersebut. Setelah rapat pagi, Hartati menemui Fernando dan menyuruhnya untuk menjaga hubungan baik dengan rumah sakit umum, hal tersebut demi memastikan bahwa peralatan medis yang diproduksi dapat terjual dengan lancar. Fernando mengangguk. Setelah memberitahukan masalah tersebut, Hartati pergi ke kantor Edi. Pak Edi, masalah rumah sakit umum telah diserahkan kepada Fernando, kata Hartati ketika memasuki ruangan. Baik, Edi mengangguk, rumah sakit umum adalah klien yang sangat besar, jika Fernando dapat mengurusnya dengan baik,
maka perusahaan kita bisa menjadi terkenal di bidang peralatan medis. Klien yang begitu penting akan kita serahkan sepenuhnya kepada Fernando. Hartati merasa ragu-ragu. Hehe, aku punya pertimbangan sendiri. Eddie tertawa. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan klien ini, kira-kira komisi yang dia dapatkan adalah sekitar beberapa puluh juta. Aku akan membuat dia merasa senang dulu, tiba saatnya ketika pembayaran gaji, aku akan mencari-cari alasan untuk memecatnya dan membuatnya tidak bisa mendapatkan sepeser pun. Jika dia tidak bisa mendapatkan klien ini, dia juga akan dipecat. Dengan adanya koneksi dari ayahku, aku tidak terlalu membutuhkan rumah sakit umum. Hartati mengangguk, intinya apapun yang terjadi, Fernando akan berakhir menyedihkan. Setelah setuju untuk bertanggung jawab atas rumah sakit umum, Fernando langsung mengirim pesan kepada Kodir dan memberitahunya tentang segala persyaratan. Dengan begini Fernando tidak perlu pergi langsung ke sana. Pada malam hari, ketika Fernando pulang kerja, dia menyadari ada tamu di rumah. Ayah, ada apa datang kemari? Fernando bertanya, dia cepat-cepat menuangkan segelas air hangat untuk Tazudin. Yang datang adalah ayah mertua Fernando, yaitu Tazudin. Pria tua itu sedang duduk di sofa sambil menonton televisi. Aku datang untuk mengunjungi putriku, apa tidak boleh? Tazudin bahkan tidak melihat ke arah Fernando. Tentu saja boleh. Fernando tersenyum. Tidak lama kemudian, Sarah juga pulang kerja. Fernando, kamu keluarlah sebentar, aku perlu bicara dengan putriku. Tazudin berkata langsung. Baik, ayah. Fernando tidak banyak bertanya, dia pun pergi ke kamarnya. Nak, Hadi menelepon dan memberitahuku bahwa kamu membeli mobil. Tazudin menarik Sarah supaya dia duduk di sampingnya. Lia, Sarah mengangguk, dia tidak terkejut sama sekali, Sarah tahu masalah mobil ini tidak dapat disembunyikan. Kata Hadi, kamu membeli Mercedes-Benz, ajak aku untuk melihatnya. Kata Tazudin. Baik, Sarah mengajak Tazudin ke bawah. Bagus, mobil ini bagus, bagus. Tazudin memandang Mercedes-Benz dengan tatapan penuh kekaguman. Sarah, kamu pasti menghabiskan banyak uang. Itu bukan menggunakan uangku. Sarah menggelengkan kepalanya. Suamiku yang membelinya. Fernando, orang tidak berguna itu yang membelinya. Tazudin menatapnya. Sarah, kita adalah keluarga, kamu jangan berbohong kepadaku. Apakah si miskin Fernando mampu membeli Mercedes-Benz? Masih untung bila dia mampu membeli ban mobil. Sarah ingin menjelaskan, tetapi melihat reaksi Tazudin, mau seperti apapun Sarah menjelaskan, Tazudin tidak akan percaya bahwa Fernando lah yang membelinya. Tidak disangka, Sarah, kamu masih mempunyai tabungan untuk membeli Mercedes-Benz, kata Tazudin riang. Ayah, ini bukan tabungan. Kamu tidak perlu menjelaskan, kamu adalah putriku, tidak apa-apa bila kamu diam-diam mempunyai tabungan. Namun bagaimanapun juga, antar saudara harus transparan soal uang. Tazudin menyela Sarah. Tapi, pada tahun itu, bila kamu memiliki tabungan, kamu seharusnya lebih banyak membantu kakakmu, jangan berbohong padanya dan bilang tidak punya uang untuk naik angkutan. Ayah, sudah, semuanya sudah terjadi. Kerenggangan antara kamu dan kakakmu telah terjadi, aku hanya berharap setidaknya jangan menyebabkan konflik yang besar di masa depan. Tazudin melambaikan tangannya, dan tiba-tiba menghela napas. Saat masih muda, aku juga ingin membeli Mercedes-Benz, tapi saat itu tidak punya banyak uang. Sekarang ketika melihat Mercedes-Benz ini, aku jadi teringat lagi pada keinginanku saat masih muda. Bersambung ke bab 30. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.